Seperti yang banyak orang tahu, kasus jatuhnya FTX dimulai setelah neraca keuangan salah satu perusahaan SBF, yaitu Alameda Research, bocor dan menunjukkan indikasi yang tidak sehat. Tapi gimana kalau ternyata kejatuhan FTX dimulai sebelum itu? Komunitas kripto, terutama di Twitter, sama-sama menyaksikan proses jatuhnya FTX dan foundernya, yaitu SBF, yang kehilangan kekayaan sebesar 227,6 triliun hanya dalam satu malam. Hai, balik lagi ke channel Koinvestasi. Di video ini kita akan kupas tuntas kronologi dan fakta baru yang terungkap berkaitan dengan jatuhnya FTX dan SBF. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana bisa FTX, exchange terbesar kedua di dunia, dan pendirinya Sam Bankman-Fried, orang yang digadang-gadang menjadi the next Warren Buffett, mengalami kejatuhan begitu tajam hingga bangkrut? Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Disclaimer dulu ya, bahwa banyak berita serta konspirasi seputar keterkaitan SBF dengan politik Amerika Serikat. Tapi di video ini kita nggak akan bahas itu karena channel Koinvestasi bukan channel politik apalagi konspirasi. Sebelum kejadian beberapa minggu belakangan ini, yuk kita flashback dari awal Sam Bankman-Fried atau SBF mendirikan FTX dan juga Alameda Research. Pada November 2017, SBF mendirikan Alameda Research sebagai perusahaan trading kuantitatif dan terkenal dengan aksi arbitrase trading. Kemudian pada Mei 2019, SBF dan mantan karyawan Google, Gary Wang, mendirikan FTX.com. FTX adalah singkatan dari Futures Exchange karena perdagangan kontrak kripto sedang naik daun pada waktu itu. FTX didirikan di Antigua dan Barbuda dengan kantor pusat di Bahama. Setelah 6 bulan berdiri, Binance membeli 20% kepemilikan FTX yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar. Lalu pada 8 Mei 2019, token utilitas FTX yaitu FTT diluncurkan dan mulai diperdagangkan di FTX. Pada Agustus 2020, FTX melakukan akuisisi pertamanya terhadap aplikasi pelacak portfolio bernama Blockfolio. Akuisisi ini bernilai 150 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah pada waktu itu. Setelah akuisisi, Blockfolio berubah nama menjadi FTX dan menjadi wallet serta platform staking aset kripto. Kemudian, aplikasi mobile FTX sendiri berubah nama menjadi FTX Pro. Kemudian pada tahun 2021, FTX mulai berkembang dengan sangat pesat, di mana banyak langkah-langkah strategis yang dilakukan seperti partnership dan juga funding. Salah satunya adalah kontrak dengan Miami Heat senilai 1,9 triliun rupiah pada waktu itu untuk merubah stadion Miami Heat menjadi FTX Arena pada Maret 2021. Pada Juli 2021, FTX juga mendapatkan pendanaan terbesar dalam sejarah industri kripto, yaitu pendanaan seri B senilai 900 juta dolar atau 13 triliun rupiah, terdiri lebih dari 60 investor. Pendanaan ini membuat FTX memiliki valuasi sebesar 18 miliar dolar. Kemudian, Oktober 2021, FTX kembali mendapat pendanaan lanjutan dari pendanaan seri B yang membuat FTX memiliki valuasi sebesar 25 miliar dolar atau 355,8 triliun rupiah. Nilai ini membuat FTX menjadi salah satu startup kripto terkaya hanya dalam 2 tahun. Sebagai pembanding, Goto yang merupakan gabungan dari 2 startup dekakorn dan unicorn Indonesia yang masing-masing sudah berdiri lebih dari 10 tahun, valuasinya hanya sebesar 209,8 triliun rupiah. Kemudian pada Januari 2022, FTX juga mendapatkan pendanaan seri C senilai 400 juta dolar yang diikuti oleh SoftBank dan Temasek. Sehingga di akhir Januari 2022, FTX memiliki valuasi sebesar 32 miliar dolar atau sekitar 503 triliun rupiah pada waktu itu. Pada Januari 2022, FTX mengumumkan pembentukan FTX Ventures yang akan memberikan pendanaan pada proyek-proyek kripto. FTX Ventures sudah memiliki valuasi sebesar 2 miliar dolar. FTX sangat gencar untuk memberikan pendanaan dan bantuan kepada perusahaan kripto lain yang akan bangkrut. Memang langkah ini membuat FTX terlihat sangat dermawan, namun ini membuat FTX juga menghabiskan dana yang cukup banyak. Seperti pada 1 Juli 2022, FTX membeli perusahaan kripto simpan pinjam yaitu BlockFi yang keuangannya sedang bermasalah. Pembelian ini menghabiskan dana 240 juta dolar atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Lalu masih di bulan yang sama, FTX Ventures memberikan pendanaan sebesar 150 juta dolar atau sekitar 2,25 triliun rupiah kepada proyek kripto blockchain layer 1 yaitu Aptos yang cukup populer akhir-akhir ini. Pada 8 September 2022, FTX Ventures memberikan pendanaan lagi kepada Mysten Labs yaitu perusahaan di balik proyek kripto blockchain layer 1 Sui. Saat itu rasanya FTX sudah menjadi perusahaan yang sangat besar, terlalu besar untuk bisa gagal. Tapi ternyata kenyataannya nggak seindah itu. Serangkaian pendanaan FTX pun berhenti pada September 2022. Setelah itu terdapat kejadian-kejadian yang sepertinya menandakan FTX sedang bermasalah. Petinggi-petinggi perusahaan milik SBF yaitu FTX dan Alameda Research mengundurkan diri secara tiba-tiba. Apa sih yang sebenarnya terjadi?
Setelah proses kejatuhan FTX disaksikan oleh hampir semua komunitas kripto di Twitter, banyak yang mulai menghubungkan titik-titik kejadian yang mencurigakan yang telah terjadi sebelum bulan November. Pada 25 Agustus 2022, CEO Alameda Research, Sam Trabucco, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia memilih menjadi penasehat perusahaan namun tidak berkontribusi secara masif lagi. Jabatan CEO Alameda Research dilanjutkan oleh Caroline Ellison. Menurut laporan media Reuters, Alameda Research sudah mengalami kerugian dari berbagai perjanjian, termasuk pinjaman $500 juta dari perusahaan kripto Voyager dan pembayaran lelang aset Voyager ketika Voyager bangkrut. SBF pun kasih bantuan dana $4 miliar untuk Alameda Research. Dari mana dananya? Ternyata dari dana deposit pengguna FTX. Ngelihat angka sebesar itu pasti bikin kamu mikir. Katanya semua data di blockchain terbuka. Kok bisa sih perpindahan $4 miliar gak terdeteksi secara on-chain? Nah ini dia. Pada tanggal 28 September 2022, SBF membuat tweet bahwa ada rotasi wallet FTX yang akan dilakukan pada hari itu dan akan ada beberapa kali lagi setelahnya. Tebak berapa nilainya? Yap, jika dilihat pada data on-chain, nilainya sebesar $4,2 miliar dalam token FTT. Saat SBF nge-tweet waktu itu sih belum banyak yang curiga, tapi sekarang banyak yang berasumsi bahwa saat itulah SBF menggunakan dana deposit pengguna FTX untuk membantu Alameda Research. Apalagi setelah diperhatikan, tepat satu hari sebelumnya, Presiden FTX, Brad Harrison juga mengundurkan diri. Setelah CEO Alameda Research dan Presiden FTX resign, terkuak berita pada 17 Oktober 2022 bahwa SBF diinvestigasi oleh regulator di Texas, karena FTX melanggar aturan yang ada di Texas. Dari sini coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mungkin gak sih CEO Alameda dan Presiden FTX resign karena melihat perusahaannya emang bermasalah? Masalah mulai muncul ke permukaan saat neraca keuangan Alameda Research bocor dan dilaporkan oleh media kripto CoinDesk pada 2 November 2022. Inilah yang menjadi salah satu pemicu kejatuhan FTX. Alameda Research adalah perusahaan kripto penyedia likuiditas dan kuantitatif trading buatan SBF. Pada neraca keuangan tersebut terlihat Alameda sangat bergantung pada token utilitas FTX yaitu FTT. Bukan cuma memiliki banyak FTT, tapi ternyata Alameda juga menggunakan FTT sebagai jaminan pinjaman. Neraca keuangan tersebut pun dikatakan mirip seperti kondisi neraca keuangan Celsius sebelum bangkrut. Pada 6 November 2022, CEO Binance yaitu CZ menyatakan melalui tweetnya bahwa dia akan menjual semua FTT milik Binance. CZ pun mengkonfirmasi bahwa pada 5 November ada 23 juta FTT senilai $584 juta ditransfer ke Binance sebagai bagian dari proses penjualan. Hal tersebut memicu penarikan dan juga penjualan FTT besar-besaran. Di hari yang sama, CEO Alameda yaitu Caroline Ellison memberikan penawaran kepada CZ melalui Twitternya untuk membeli semua FTT yang dimiliki Binance di harga $22 per FTT. Namun penawaran ini ditolak oleh CZ dan menyatakan bahwa dia ingin tetap menjual FTT di pasar terbuka. Dengan penolakan CZ ini, berarti penjualan FTT memang bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara material. Lalu pada 7 November 2022, harga FTT mengalami penurunan yang sangat signifikan dan terus berlanjut. Di tengah kekacauan itu, FTX pun menghentikan penarikan aset. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Saat itu, SBF melalui Twitternya masih menyatakan jika FTX baik-baik saja, aset juga baik-baik saja. Dan dia menyatakan bahwa kompetitorlah yang menyebarkan rumor. Namun, jika kita lihat, tweet itu juga udah dihapus. Esok harinya, tanggal 8 November 2022, FTT anjlok hingga 72%. CZ mengungkapkan kalau FTX datang minta bantuan Binance terkait masalah krisis likuiditas mereka. Diketahui Binance dan FTX juga telah tanda tangan perjanjian tidak mengikat untuk mengakuisisi FTX. Tapi Binance perlu melakukan due diligence terlebih dahulu. Lalu pada 10 November 2022, Binance membatalkan rencana akuisisi FTX karena hasil due diligence-nya ternyata masalah FTX terlalu besar untuk bisa dibantu oleh Binance. Regulator seperti SEC dan Commodity Futures Trading Commission dilaporkan mulai menyelidiki FTX karena masalah likuiditas dan dugaan penyelewengan dana nasabah. Selain itu, ada kabar ternyata SBF juga pasang jalur belakang di sistem keuangan FTX yang bikin perpindahan dananya tuh nggak ketahuan. SBF terus mencari cara untuk meningkatkan likuiditas sebagai upaya untuk menyelamatkan FTX. SBF mengatakan kepada media Bloomberg bahwa FTX membutuhkan dana sekitar $8 miliar. SBF juga menyatakan FTX akan mengalami kebangkrutan jika
jika tidak ada dana tambahan. Sempat ada diskusi antara SBF dan juga Justin Sun untuk membantu FTX dan mencari solusi agar pengguna Tron bisa menarik token Tron mereka dari FTX. Hal ini membuat harga token TRX di FTX naik hingga 4.100% dari $0,06 hingga ke $2,5. Tapi ternyata langkah itu nggak berpengaruh secara signifikan karena pada 11 November 2022, FTX akhirnya mengajukan bangkrut. FTX menjalani proses kebangkrutan di bawah Chapter 11 Kode Kepahilitan Amerika Serikat. Perusahaan ini juga mengumumkan bahwa SBF telah mengundurkan diri sebagai CEO dan digantikan oleh J. Ray III, seorang pengacara yang membantu menjalankan perusahaan Enron pasca kebangkrutan. Melalui pengajuan ini, berarti FTX, Alameda Research, dan sekitar lebih dari 130 perusahaan afiliasi dalam FTX Group memulai proses kebangkrutan secara sukarela. Sehari setelah pengumuman kebangkrutan, FTX diretas. Aset kripto senilai lebih dari $600 juta hilang dari FTX. Dilaporkan banyak pengguna yang melihat aset mereka di FTX menjadi nol. Lalu pada 20 November, terlihat wallet hacker memindahkan 50.000 ETH dan melakukan swap token, diduga untuk mencuci dana tersebut. Banyak asumsi yang beredar bahwa bisa jadi ini bukan dihack, melainkan ulah dari orang dalam FTX sendiri. Tapi asumsi ini belum bisa dikonfirmasi. Terus apa sih dampaknya dari kebangkrutan FTX ini? Runtuhnya FTX ini juga berdampak pada harga aset kripto yang berhubungan dengan balance sheet atau neraca keuangan Alameda, yaitu Solana dan juga Serum. Terlihat selama kasus FTX ini, harga Solana mengalami penurunan 67,8% dari harga $38 ke $12,3, dan harga Serum mengalami penurunan hingga 84,4% dari $0,77 ke $0,12. Aset kripto yang proyeknya didanai oleh FTX yaitu Aptos juga mengalami penurunan signifikan sebesar 56,9% dari harga $8,06 ke $3,48. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang terdampak, seperti BlockFi, perusahaan simpan pinjam aset kripto, juga sekarang dalam keadaan nyaris bangkrut dan menghentikan proses withdraw dana nasabah. Karena diduga pada saat FTX menyelamatkan BlockFi pada Juli 2022, dana sebesar $250 juta yang diberikan FTX ternyata dalam bentuk FTT, yang mana sekarang nilainya semakin anjlok. Perusahaan-perusahaan yang ikut mendanai FTX pun juga terdampak, seperti Temasek, perusahaan asal Singapura menyatakan secara resmi bahwa mereka merugi sebesar $275 juta atau 4,3 triliun rupiah atas investasi pada FTX. Perusahaan Sequoia Capital juga merugi atas investasinya pada FTX dengan kerugian sebesar $210 juta atau 3,3 triliun rupiah. Gak cuma itu, perusahaan Genesis Capital, yaitu perusahaan simpan pinjam yang bekerja sama dengan Exchange Gemini pun menghentikan withdraw dana nasabah pada 16 November 2022. Dilaporkan bahwa divisi trading derivatif Genesis memiliki dana sebesar $175 juta atau 2,7 triliun yang terkunci di FTX. Jadi kalau Genesis Capital ikut jatuh dan bangkrut, tentu dampaknya akan lebih besar lagi mengingat Genesis menjadi platform simpan pinjam yang digunakan banyak exchanges untuk menawarkan produk yield atau staking. Tapi untuk berita Genesis Capital sendiri masih harus dipantau bagaimana perkembangannya. Jadi, ikutin terus beritanya di koinvestasi.com. Sekian video tentang kronologi jatuhnya FTX dan SBF. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe ke YouTube Koinvestasi untuk video seputar cryptocurrency dan blockchain lainnya. Koinvestasi, semua bisa kripto.